Para Gandharva mengalahkan seluruh pasukan Duryodhana, memukuli mereka dengan telak dan mengikat mereka semua dengan tali, termasuk Duryodhana melemparkan mereka ke tanah. Berita tentang hal ini segera sampai ke telinga para Pandawa dan mereka sangat gembira, kecuali Dharma Raja. Kemudian Dharma Raja berkata, bagaimanapun juga, dia adalah adik kita. Jika ada pertengkaran, kita harus menyelesaikannya di antara kita sendiri. Jika seseorang dari tempat lain datang dan mengalahkan orang kita sendiri, seolah-olah mereka telah mengalahkan kita juga. Pergilah, kalahkan para Gandharva itu dan bebaskan Duryodhana. Mengikuti perintah Dharma Raja, Arjuna dan Bhima berangkat untuk menyelamatkan Duryodhana. Ketika mereka tiba di tempat itu, mereka melihat ratusan prajurit Duryodhana diikat di tanah dengan tali. Di satu sisi, ada satu orang yang juga diikat dengan tali, berusaha keras untuk menyembunyikan wajahnya. Duryodhana sendiri sekarat karena malu. Saat Bhima melihat Duryodhana, ia mencibir, "Inilah yang pantas kamu dapatkan." Pada saat itu, Citrasena dan para prajurit Gandharva melihat Arjuna dan Bhima. Arjuna memperingatkan mereka, "Citrasena, lepaskan Duryodhana dan pasukannya dengan hormat dan tinggalkan tempat ini. Jika tidak, Anda akan menjadi korban kekuatan kami. Kalau begitu, tunjukkan kekuatanmu." Citrasena membalas, memasang anak panah ke busurnya dan membidik Arjuna. Namun dalam sekejap mata, para prajurit di sebelah kanan dan kiri Citrasena jatuh ke tanah. Ketika mereka melihat ke bawah untuk mengetahui penyebabnya, mereka menemukan anak panah Arjuna tertancap di dada mereka. Dengan marah, Citrasena mencoba menembakkan anak panah ke arah Arjuna lagi, tetapi Arjuna bergerak seperti sihir, seperti hembusan angin, seperti angin puyuh yang mengamuk. Satu detik, dia berada di satu tempat, detik berikutnya, dia berada di tempat yang sama sekali berbeda. Citrasena tidak bisa membidiknya dengan tepat. Sementara itu, 2 atau 3 tentara di sekitar Citrasena jatuh ke tanah setiap detiknya. Citrasena menyadari bahwa adalah suatu kebodohan untuk mencoba menangkap, menghentikan, atau menghadapi kecepatan Arjuna secara langsung. "Arjuna, hentikan sekarang. Kemenangan adalah milikmu. Saya kagum dengan keberanianmu. Mulai hari ini, saya adalah teman dan pengagummu. Kapanpun Anda membutuhkan bantuan, saya akan memberikannya," katanya. Dengan itu, semua Gandharva melepaskan Duryodhana dan anak buahnya dan pergi. Kemudian Bhima langsung menemui Duryodhana dan memotong tali yang mengikatnya dengan pedangnya. "Duryodhana," katanya sambil mengejek, "lihatlah, kami para Pandawa memberikan nyawamu sebagai sedekah. Pergilah, pergilah dan hiduplah." Dengan itu, Bhima dan Arjuna pun pergi. Para prajurit Duryodhana melepaskan ikatan mereka, menundukkan kepala karena malu, dan berbaris kembali ke perkemahan mereka. Karena datang menemui mereka di tengah jalan dengan senjata di tangan. Melihat Duryodhana, kegembiraan karena tidak mengenal batas. "Temanku Duryodhana," karena berseru, "kamu sendiri yang telah mengalahkan Citrasena yang perkasa dan pasukannya dan kembali sebagai pemenang. Saya sangat bangga menjadi temanmu." Tetapi Duryodhana yang sudah terbakar oleh rasa malu karena telah dianugerahi kehidupan oleh para Pandawa, merasa lebih terhina lagi oleh pujian Karna. Saat itu, seorang prajurit di dekatnya mengungkapkan kebenaran kepada Karna bahwa sebenarnya Pandawalah yang telah menyelamatkan mereka. Duryodhana berkata kepada Karna, "Sahabatku, pada saat mereka menyelamatkan nyawaku, aku sudah mati di dalam. Yang tersisa hanyalah kematian saya secara fisik. Saya telah memutuskan untuk bunuh diri hari ini," katanya, mulai menangis. Tidak peduli seberapa banyak Karna mencoba untuk menghiburnya, Duryodhana menolak untuk mendengarkan, bersikeras bahwa ia akan mati. "Suatu hari nanti, saya berjanji akan membunuh Arjuna, orang yang Anda anggap paling kuat di antara Pandawa," janji Karna. Mendengar janji Karna, membuat Duryodhana berani, sehingga ia membatalkan rencananya untuk bunuh diri. Namun, di dalam hati Duryodhana masih membara dengan hasrat yang membara untuk membalas dendam. Berita bahwa Karna telah berjanji untuk membunuh Arjuna akhirnya sampai juga kepada Pandawa. Teman-teman, percayakah Anda bahwa hanya dengan membaca satu cerita yang paling menarik saja dapat mengubah seluruh hidup seseorang? Jika Anda membacakan cerita ini kepada anak-anak Anda, mereka akan belajar nilai-nilai yang penting bagi kehidupan mereka. Benarkah itu? Mungkinkah ada solusi untuk setiap masalah yang Anda hadapi saat ini atau di masa depan hanya dengan membaca satu cerita? Ya, mungkin saja. Hanya dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih mendebarkan daripada filem yang sangat terkenal. Ini adalah sebuah tantangan. Mahabharata versi Vikramaditya
yang ditulis dengan kata-katanya sendiri tersedia dalam 2 jilid, baik dalam bentuk buku fisik maupun e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Saya telah menyertakan tautan dalam deskripsi video di bawah ini. Pesan sekarang, karena ini bukan sembarang buku. Ini adalah harta karun kebijaksanaan yang dibutuhkan oleh hidup Anda. Pada saat itu, Resi Vyasa mendatangi Pandawa dan berkata, di masa yang akan datang akan terjadi perang besar antara Pandawa dan Kurawa. Agar Pandawa bisa menang, keahlian dan senjata yang kalian miliki saat ini tidaklah cukup. Anda membutuhkan senjata yang paling kuat di dunia, senjata yang hanya dimiliki oleh para dewa. Kamu bisa mendapatkannya hanya melalui penebusan dosa. Arjuna, pergilah ke Himalaya, lakukan penebusan dosa, menyenangkan para dewa, dan dapatkan astranya. Dengan begitu, perang yang akan datang akan lebih mudah kamu menangkan. Dengan segera, Arjuna bersiap-siap untuk melakukan penebusan dosa. Ia meminta restu dari kakak-kakaknya, memperingatkan adik-adiknya, dan pergi menemui Draupadi. Draupadi, demi janji yang telah kubuat padamu, untuk membalas penghinaan yang telah kau hadapi, dan untuk mengakhiri Kauravas yang bertanggung jawab atas keadaan kita saat ini, aku akan pergi. Jaga dirimu, Draupadi, katanya, dan pergi. Arjuna melakukan perjalanan selama beberapa minggu dan kemudian memulai penebusan dosanya di puncak gunung. Setelah beberapa bulan, pada suatu pagi, ia mendengar suara sesuatu yang sedang berlari ke arahnya. Ketika ia membuka matanya, ia melihat seekor babi hutan sedang berlari ke arahnya. Dengan cepat Arjuna mengambil busurnya dan memanahnya. Babi hutan itu roboh di kakinya, sekarat karena serangan panah. Namun ketika ia memeriksa, tidak hanya ada 1, tapi 2 anak panah di tubuhnya. Melihat ke depan, ia melihat seorang pemburu berdiri di sana dengan busur di tangan. Pemburu itu berkata, "Hei, Pertapa, kau lihat itu? Aku telah menyelamatkan nyawamu. Sekarang datang dan bersujudlah di kakiku." Mendengar hal itu, Arjuna menjadi sangat marah. "Apa? Anda menyelamatkan hidup saya? Panahku yang membunuh babi hutan ini. Dari mana kamu mendapatkan semua kesombongan ini? Anda mengharapkan saya untuk bersujud di kaki Anda?" tuntutnya. Perdebatan semakin memanas, dan mereka berdua mengambil busur mereka dan mulai berkelahi. Tak satu pun dari mereka mau mengalah. Mereka bertarung untuk waktu yang lama, saling membalas pukulan demi pukulan, anak panah demi anak panah. Pada satu titik, Arjuna menyerang sang pemburu di ubun-ubun kepalanya, menghancurkan tutup kepalanya. Dengan segera, sang pemburu merebut busur Arjuna dari tangannya dan menendang dadanya, membuat Arjuna terlempar. Ia mendarat di dekat sebuah lingam siwa. Tendangan itu sangat kuat. Ketika Arjuna melihat ke sampingnya, ia melihat lingam siwa dan sebuah karangan bunga tergeletak di dekatnya. Menempatkan karangan bunga tersebut di atas lingam, ia berdoa, "Oh Dewa Parameswara, berilah saya kekuatan untuk mengalahkan pemburu ini." Sambil membungkuk, Arjuna berbalik dan melihat bahwa pemburu itu sekarang mengenakan karangan bunga yang sama dengan yang baru saja ia letakkan di atas lingam siwa. Melirik ke arah lingam, ia menyadari bahwa kalung itu telah hilang dari sana. Tiba-tiba, Arjuna menyadari kebenarannya. Pemburu itu tidak lain adalah Dewa Siwa sendiri yang sedang menyamar. Dengan segera, wujud sang pemburu mulai berubah. Dia muncul dengan kemegahan dan cahaya. Dalam wujud aslinya, Dewa Siwa bermata 3. Arjuna bersujud di kaki Dewa Siwa dan menerima berkahnya. Kemudian Dewa Siwa berkata, "Arjuna, di sini ambillah Pashupatastra. Hingga saat ini, di antara semua astra, itu adalah yang paling kuat. Bahkan jika seseorang menembakkan Brahmastra, Vaishnavastra, dan Rudraastra kepadamu sekaligus, Pashupatastra memiliki kekuatan untuk membuat mereka tidak berguna. Jika Anda memohon dengan sepenuh hati, dalam waktu kurang dari waktu yang diperlukan untuk berkedip, Anda dapat menghapus seluruh bumi dengannya. Tetapi Anda hanya boleh menggunakannya untuk melawan mereka yang setara atau lebih kuat dari Anda. Anda tidak boleh menggunakan kekuatan ini terhadap siapapun yang lebih lemah dari Anda." Dengan itu, Siwa menghilang. Satu persatu, para dewa lainnya muncul di hadapan Arjuna, memberikan senjata dan astra mereka yang ampuh. Varuna memberikannya jerat yang kuat, Yama memberinya gada yang kuat, dan Kubera memberinya astra antardana. Teman-teman, konten episode berikutnya berada di tingkat yang baru. Jangan sampai ketinggalan. Kita akan bertemu lagi Sabtu depan di waktu yang sama. Sementara itu, segera pesan salinan Mahabharata saya. Tautan disediakan dalam deskripsi di bawah video ini. Dan jika Anda belum berlangganan ke saluran saya, silakan lakukan sekarang. Sampai jumpa, jaga diri Anda. Sampai jumpa.